Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Teratas bareng gue Benny. Jadi pada kesempatan kali ini gue akan merangkum sebuah film garapan Michael Bay, yaitu Transformers. Film keluaran Paramount Pictures ini tayang pada tahun 2007 lalu yang sekaligus menjadi film live action pertama dari franchise Transformers. Di film ini Optimus dan para Autobots pergi ke bumi untuk mencari sebuah kubus Allspark yang merupakan sumber kehidupan dari para robot. Karena kekuatan yang dimilikinya, Decepticons ingin memiliki kubus ini untuk membangun pasukan yang lebih besar. Maka dari itu, para Autobots harus bisa menemukan kubus ini dan menghancurkannya sebelum para Decepticons menyalahgunakannya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, PW-kan posisi badan dan mari kita masuk ke rekap cerita kita kali ini. Di awal film, kita diperkenalkan dengan sebuah kubus Allspark yang mampu memberikan kehidupan untuk bangsa robot. Namun karena kekuatannya, muncul robot-robot yang ingin menggunakan kekuatan dari kubus ini dan menyebabkan perperangan bahkan kehancuran bagi planet Cybertron. Akibat dari perperangan ini, Allspark terlempar keluar angkasa dan jatuh ke bumi. Optimus yang mengetahui keberadaan Allspark mengumpulkan pasukannya dan segera pergi menuju bumi untuk menemukan kubus itu. Akan tetapi, sayangnya mereka telah terlambat karena Decepticons terlebih dahulu sampai di bumi. Sementara di bumi kita diperkenalkan dengan Kapten William Lennox, Sersan Robert Epps, dan pasukan khusus Amerika yang sedang dikirim ke Qatar demi menjalankan misi pertempuran di Irak. Sesampainya di markas Angkatan Udara, tiba-tiba Blackout datang dan menghancurkan tempat itu. Yang mana tujuan utamanya adalah memasuki jaringan informasi militer Amerika untuk mencari tahu di mana kubus Allspark dan Megatron berada. Namun sayangnya usaha dari Blackout berhasil digagalkan oleh Kolonel Sharp. Seakan tidak menerima kegagalannya, Blackout melepaskan sebuah robot kalajengking bernama Scorponok untuk memburu semua tentara yang kabur dari penghancuran markas militer Amerika di Qatar. Sementara itu, kita pergi jauh dari Qatar, tepatnya di sebuah kampus di daratan Amerika. Di sana ada seorang anak bernama Sam Witwicky melakukan sebuah presentasi di kampusnya. Dan jika presentasi itu berhasil memperoleh nilai A, sang ayah akan menghadiahkannya sebuah mobil. Dengan semangatnya, Sam mempresentasikan cerita sang kakek buyutnya yang seorang penjelajah. Namun bukannya mempresentasikan materinya, ia malah menjual benda-benda peninggalan buyutnya itu. Bahkan ia sempat memasang iklan di situs jual beli online eBay. Walaupun demikian, ia berhasil memperoleh nilai A meskipun memohon kepada dosennya. Dengan penuh semangat, ia menunjukkan nilai yang diperolehnya kepada sang ayah. Dan ia pun dibawa ke showroom mobil bekas yang mana di sana ada Bumblebee yang menyamar menjadi sebuah mobil Camaro telah menunggunya. Dan singkat saja, ia pun memperoleh mobil Camaro itu sebagai mobil pertamanya. Di tempat lain, tepatnya di Pentagon, Menteri Pertahanan yang bernama John Keller mengumpulkan para ahli terkait penyerangan yang terjadi di Qatar. Di sana terlihat seorang anak kuliahan yang bernama Maggie Madsen dan timnya juga diundang ke dalam pertemuan itu. Maggie di sini diketahui sebagai seorang ahli di bidang komunikasi dan sinyal. Kita balik lagi ke Sam. Setelah memiliki mobil baru, Sam mengajak temannya untuk pergi ke pesta di sebuah danau. Siapa sangka di sana ia bertemu dengan gadis yang ia sukai bernama Michaela dan kekasihnya yang sedang cekcok. Tak lama Michaela pun meninggalkan pria itu dan pulang berjalan kaki. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Sam pun menyuruh temannya untuk turun dan ia mengantarkan Michaela pulang. Pada saat ini mereka pun mulai berkenalan. Setelah kegagalan yang dialami oleh Blackout, salah satu robot Decepticons yang bernama Frenzy menyelinap ke dalam pesawat Air Force One dan berhasil memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh Decepticons tentang keberadaan Megatron, keterlibatan Sektor 7, dan kacamata milik leluhur Sam yang tersimpan koordinat di mana Allspark berada.
Mengetahui adanya penyusup, Air Force One langsung melakukan pendaratan darurat dan Frenzy berhasil kabur dengan masuk ke dalam barikade yang juga berada di sana dalam bentuk mobil polisi. Pada saat ini Frenzy langsung mencari tahu keberadaan kacamata itu dan berhasil menemukan akun yang memposting tentang kacamata yang mereka cari bernama Ladiesman217, yang mana itu adalah akun eBay milik Sam. Setelah memperoleh informasi, mereka segera mencari pemilik akun Ladiesman217. Suatu malam ketika Sam sedang tidur, tiba-tiba Sam terbangun karena mendengar mobilnya menyala dan pergi dari rumah. Sam yang mengira mobilnya dicuri segera mengejar Camaro miliknya hingga tiba di sebuah tempat pembangkit listrik. Pada saat ini, ia melihat mobilnya menjadi sebuah robot dan robot itu mengeluarkan cahaya dari dadanya. Sementara itu, pasukan khusus yang berhasil kabur dari penyerangan Blackout berusaha untuk mencari pemukiman warga untuk meminjam telepon. Di tengah jalan, mereka malah dihadang oleh Scorponok dan terjadi perperangan di sana. Sir, we're tracking a special ops team under fire. Beruntung mereka memperoleh telepon dan berhasil selamat setelah mendapat bantuan serangan dari Angkatan Udara Amerika. Di tempat lain, Maggie yang terus mempelajari suara penyerangan di Qatar menemukan bahwa pada suara itu terdiri dari kode-kode yang tidak bisa ia pecahkan. Dan secara diam-diam ia mengkopi sinyal suara itu dan meminta bantuan kepada temannya yang bernama Glenn Whitman untuk memecahkan kode tersebut. Singkat saja, mereka berhasil memecahkan kode itu, di mana kode itu berisikan tentang Sektor 7, Project Iceman, dan Kapten Witwicky. Tak lama kemudian ruangan itu diserbu oleh polisi dan mereka dibawa untuk diamankan. Di suatu pagi, Sam didatangi oleh Bumblebee. Karena takut, ia pun kabur dari rumah dan tentu saja dikejar oleh Bumblebee. Karena panik, ia pun terjatuh tepat di depan Michaela yang sedang nongkrong bareng teman-temannya. Merasa ada yang tidak beres, Michaela memutuskan untuk mengikuti Sam yang pergi menggunakan sepeda milik ibunya. Hingga tibalah mereka di sebuah lahan parkir. Pada saat ini, Sam melihat sebuah mobil polisi yang sedang berjalan ke arahnya. Tanpa pikir panjang, ia pun menghampiri mobil itu dan tiba-tiba polisi itu ternyata salah satu anggota Decepticons yang bernama Barricade dan Sam didesak untuk menyerahkan kacamata peninggalan kakek buyutnya, namun Sam menolak dan kabur dari sana. Tak lama Michaela yang tiba di sana dicegat oleh Sam yang sedang dikejar oleh Barricade. Melihat Sam dan Michaela terpojok, Bumblebee datang dan membawa mereka kabur dari kejaran Barricade. Merasa tidak ada jalan untuk kabur, Bumblebee memutuskan untuk melawan Barricade dan mengeluarkan Sam dan Michaela untuk kabur. Tak ingin gagal lagi, Barricade melepaskan Frenzy untuk mengejar Sam dan Michaela yang kabur. Pada pertarungan ini, Barricade berhasil dikalahkan oleh Bumblebee, sementara Frenzy berhasil selamat dengan merubah diri menjadi handphone milik Michaela, dan ia pun ikut kemanapun Michaela pergi. Setelah kejadian itu, mereka berdua dibawa oleh Bumblebee ke suatu tempat untuk melihat 4 meteor yang tiba di bumi, yang merupakan Optimus, Ironhide, Ratchet, dan Jazz yang dipanggil oleh Bumblebee.
is Optimus Prime. Setelah berkenalan, Optimus mengatakan bahwa tujuan mereka datang ke bumi untuk mencari Allspark sebelum Megatron mendapatkannya. Pada saat ini, Optimus menceritakan awal mula hancurnya planet Cybertron dan jatuhnya Allspark ke bumi yang secara kebetulan ditemukan oleh kakek buyut Sam. Di sana juga terlihat Megatron yang telah membeku karena salah mendarat ketika mengejar kubus itu. Pada saat itu, sang kakek tidak sengaja mengaktifkan navigasi sistem milik Megatron, dan secara kebetulan lokasi kubus di bumi tercetak pada kacamata itu. Maka dari itu, Optimus meminta Sam untuk memberikan kacamata itu kepadanya sebelum Decepticons menemukan kubus tersebut dan membuat pasukan dari semua mesin yang ada di bumi, yang tentu saja akan menghancurkan umat manusia. Tanpa buang-buang waktu, Sam segera pulang untuk menemukan kacamata yang dimaksud. Setelah memperoleh kacamata yang dicari, tiba-tiba pasukan Sektor 7 yang dikepalai oleh seorang pria bernama Reggie Simmons mendatangi rumah Sam dan membawanya pergi, lantaran mereka mengetahui bahwa Sam berinteraksi dengan para robot. Bingo! Namun ketika di perjalanan mereka dicegat oleh para Autobots dan berhasil membebaskan Sam dan Mikaela. Akan tetapi mereka diserang oleh anggota Sektor 7 yang lain dan berhasil menangkap Sam, Mikaela, dan Bumblebee. Setelah mengamankan Sam, Mikaela, dan Bumblebee, seorang anggota Sektor 7 menemui Menteri Pertahanan terkait masalah yang terjadi. Pada saat ini, ia menjelaskan bahwa yang menyerang mereka adalah sebuah robot bioorganisme. Maka dari itu, Menteri Pertahanan memerintahkan semua pasukannya bersiap untuk melawan invasi yang akan terjadi. Menteri Pertahanan segera mengumpulkan orang yang terkait dan membawanya ke Bendungan Hover yang merupakan basis operasi Sektor 7. Biological extraterrestrials. Try and keep up with the acronyms. Tanpa mereka sadari, Frenzy juga berada di sana dan mengetahui keberadaan Allspark dan Megatron yang sedang dibekukan. Ia pun segera menghubungi Decepticons yang lain untuk segera menyerang tempat itu. Tanpa membuang waktu, Starscream, Barricade, Bonecrusher, Devastator, dan Blackout segera pergi ke Bendungan Hover untuk membebaskan Megatron dan mengambil Allspark. Starscream yang tiba pertama segera menghancurkan generator yang merupakan sumber daya untuk menjaga Megatron agar tetap beku. Merasa ada ancaman yang datang, Sektor 7 sepakat untuk membebaskan Bumblebee dan membawanya ke lokasi di mana Allspark berada. Ketika Bumblebee menyentuh kubus itu, inilah yang terjadi. Karena tempat itu telah dikepung, mereka berencana untuk membawa kubus itu ke Mission City dan menyembunyikannya di kota itu. Mereka pun harus berpacu dengan waktu karena harus membawa Allspark sebelum es yang menahan Megatron meleleh. Pada saat ini, Sam, Mikaela, dan Bumblebee yang dikawal oleh militer segera pergi membawa kubus itu ke Mission City yang berjarak 35 km dari Bendungan Hover. Sementara yang lain berusaha menghubungi pihak Angkatan Udara Amerika untuk melakukan penyerangan di kota itu. Di tengah perjalanan, mereka berpapasan dengan Autobots yang lain yang juga sedang pergi ke Bendungan Hover. Optimus yang mengetahui bahwa Bumblebee telah membawa kubus Allspark segera memerintahkan Autobots yang lain untuk mengawal Bumblebee. Tak lama, iring-iringan ini dihadang oleh pasukan Decepticons yang juga menginginkan Allspark. Dan pada saat ini Bonecrusher tewas di tangan Optimus. Sementara itu di Bendungan Hover, Glenn yang diperintahkan oleh Menteri Pertahanan berhasil menghubungi militer udara Amerika dan mengirimkan pesawat untuk mengamankan kota. Sesampainya di kota, ternyata Starscream telah sampai di sana dan menyerang mereka semua. Naasnya tembakan dari Starscream berhasil mengenai kaki Bumblebee dan membuatnya lumpuh.
Tak hanya Starscream, Devastator juga tiba di tempat itu dan juga menyerang mereka. Pada saat ini, Ratchet, Ironhide, dan Jazz berusaha untuk melawan Devastator. Namun setelah Megatron datang, pasukan Autobots memilih untuk mundur. Akan tetapi Jazz tertangkap dan ia tewas di tangan Megatron. Sementara itu, Sam dan Mikaela berusaha untuk mengikat Bumblebee ke sebuah truk derek dan membawanya pergi. Merasa terpepet, Kapten Lennox memerintahkan Sam untuk membawa kubus itu ke atas gedung karena di sana akan ada helikopter yang akan menjemputnya. Sam pun berlari ke puncak gedung sambil dilindungi oleh Ratchet dan Ironhide. Sementara Optimus yang baru tiba di sana langsung melawan Megatron dan pada akhirnya Optimus bisa dilumpuhkan oleh tembakan Megatron. Sementara Mikaela yang membawa Bumblebee pergi dari tempat itu memutuskan untuk kembali membantu teman-teman mereka. Dengan kembalinya Bumblebee, Devastator berhasil dilumpuhkan dengan bantuan pihak militer. Melihat Optimus yang terkapar, Megatron pun segera menyusul Sam untuk menghentikannya. Sam yang terus berlari dari kejaran Megatron berusaha memberikan kubus itu kepada angkatan militer. Namun aksinya digagalkan oleh Starscream yang mengakibatkan Sam harus bertahan di sudut bangunan itu. Pada saat ini Megatron meminta kubus itu, dan karena Sam menolak memberikan Allspark, Megatron pun menghancurkan gedung itu dan menjatuhkan Sam. Beruntung Optimus yang menyusul Megatron berhasil menangkap Sam. Pada saat ini Optimus mengatakan kepada Sam untuk meletakkan kubus itu ke dadanya ketika ia tidak bisa mengalahkan Megatron. Dengan tujuan Optimus akan mengorbankan dirinya untuk menghancurkan Megatron. Pertarungan Optimus dan Megatron masih berlanjut. Tak jauh dari mereka bertarung terlihat Blackout yang hendak membantu Megatron mengalahkan Optimus. Melihat apa yang terjadi, Kapten Lennox berinisiatif untuk menghancurkan Blackout. Dari kejauhan terlihat 5 pesawat tempur milik Amerika yang tiba di lokasi perperangan, yang mana 3 dari pesawat itu berhasil dihancurkan oleh Starscream dan 2 pesawat lagi berhasil menembak Megatron. Di tengah kepanikan, Optimus yang tidak berdaya meminta Sam untuk memasukkan kubus itu ke tubuhnya. Akan tetapi Sam memilih untuk memasukkan kubus itu ke tubuh Megatron dan mengakibatkan tubuh Megatron terbakar oleh Allspark. Setelah perang berakhir, mereka berkumpul dan Optimus menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Sam dan warga bumi atas keberanian mereka. Pada saat ini, Bumblebee meminta izin kepada Optimus untuk tinggal di bumi dan menemani Sam. Dengan tewasnya Megatron, pemerintah Amerika resmi membubarkan Sektor 7 dan menenggelamkan jasad para Decepticons di lautan Laurentian Abyss yang merupakan laut terdalam di bumi. Dengan harapan tekanan yang tinggi dan suhu yang sangat dingin akan menghancurkan jasad mereka dan menghilangkan barang bukti. Karena hancurnya kubus Allspark, para Autobots tidak bisa kembali ke Cybertron. Mereka terpaksa tinggal di bumi berdampingan dengan manusia dan berjanji akan mengawasi dan melindungi bumi dari serangan Decepticons. Tak hanya itu, Optimus juga mengirimkan pesan kepada Autobots yang selamat bahwa ia berada di bumi dan menunggu para Autobots yang lain untuk datang ke sana. Demikianlah ulasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang masih stay menonton sampai akhir. Dan terima kasih untuk kalian yang terus support kami dengan cara klik tombol subscribe di bawah supaya kami bisa terus berkembang di dunia YouTube dan memberikan referensi film-film menarik untuk kalian semua.
Kalau ada kritik dan saran, kalian boleh tulis di kolom komentar. Kami dengan senang hati akan merespon komen dari kalian semua. Mohon maaf jika ada yang salah dari cara penyampaian kami. Gua Benny pamit dan jangan lupa pelihara senyum di wajah kalian.